Ya, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tengah jadi sorotan ketika mencuat ada anggapan dihilangkannya kata madrasah pada RUU tersebut. Setelah mendapat sorotan publik, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim bersama Menteri Agama Yakut Khalil Humas ini menjelaskan tidak ada niatan menghilangkan sistem pendidikan, madrasah, dan lainnya dalam teks rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Namun isu itu terus membuat ataupun mencuat di tengah masyarakat dan memunculkan sejumlah kekhawatiran. Apakah penyebutan madrasah ini akan hilang? Untuk membahasnya, ini sudah terhubung bersama saya melalui via Zoom. Ada Bang Zainuddin Maliki, anggota Komisi 10 DPR RI. Apa kabar Bang Zainuddin? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat, Mas Ishak. Sehat selalu. Kemudian juga ada Bang Doni Kusuma dari Pemerhati Pendidikan. Selamat malam, Bang Doni. Selamat malam, Bang Ishak. Baik, saya ke Bang Zainuddin. Bang Zainuddin, saya mau konfirmasi terkait masalah ini. Apakah benar terkait dengan hal ini RUU Sistem Pendidikan Nasional ini, benarkah madrasah menghilangkan dalam penyebutannya dan peranannya dalam rancangan undang-undang tersebut, Bang? Jadi saya sebagai anggota Komisi 10 sampai hari ini perlu publik tahu atau masyarakat tahu, Komisi 10 belum pernah menerima draft RUU Sisdiknas. Kalau toh saya dan juga teman-teman Komisi 10 yang lain, itu ada RUU, itu adalah RUU yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Tadi disebut Pak Doni ada draft Januari, draft April, draft Mei, itu draft-draft yang muncul di tengah masyarakat itu ada capnya untuk kepentingan terbatas dan tidak untuk kepentingan publik gitu. Dan saya juga di samping Komisi 10 ditugaskan oleh fraksi Partai Amanat Nasional untuk menjadi anggota Badan Legislasi, anggota Balik, dan sampai hari ini DPR dalam hal ini melalui Balik belum mempunyai keinginan memasukkan RUU Sisdiknas menjadi prolegnas prioritas. Jadi tidak mungkin untuk dibahas tahun ini. Dan memang RUU Sisdiknas itu sudah dimasukkan long list prolegnas jangka panjang. Tapi klaim dari masyarakat mengapa madrasah itu dihapuskan. Meskipun kemudian ada penjelasan dari Menteri Pendidikan yang juga didukung apa itu namanya didukung atau apa itu oleh Menteri Agama bahwa tidak ada maksud untuk menghapus madrasah dari Sisdiknas. Tetapi penjelasannya itu juga belum memuaskan khususnya kami sebagai anggota Komisi 10 karena penjelasannya ialah tidak dimasukkan frasa madrasah di batang tubuh itu supaya tidak terlalu banyak menyebut frasa madrasah atau frasa jenis pendidikan itu. Dan Bang, akan dijelaskan di lembar penjelasan aja. Itu Pak Ishak. Baik. Ketika draft emang tadi dikatakan DPR 10, Komisi 10 juga belum mendapatkan draftnya begitu ya. Apakah sudah ada komunikasi langsung dengan pihak Mendikbud Ristek begitu terkait dengan hal ini? Kami belum komunikasi dan Kemdikbud juga belum memberikan informasi kepada kita yang di Komisi 10. Cuma memang pemikiran atau wacana untuk melakukan perubahan Undang-Undang Sisdiknas itu ada pemikiran di Komisi 10 dan tentu saja karena ini diminta oleh pemerintah sebagai inisiatif pemerintah bukan inisiatif DPR, maka DPR menunggu RUU disiapkan oleh pemerintah. Nah, tapi sampai hari ini belum pernah diinformasikan kepada kita di Komisi 10. Saya ke Bang Doni. Bang Doni, ini tadi disampaikan oleh Pak Zainuddin bahwa draft belum sampai ke DPR, tapi memang sudah ramai di masyarakat nih. Ini yang kalau Anda lihat bagaimana? Ini maksudnya apa begitu? Ya, karena kalau draft itu sudah sampai ke DPR, itu kan berarti sudah ada naskah akademik, lalu kemudian ada draft RUU-nya, dan kemudian itu sudah ada penyelarasan di antar kementerian, lalu ada surat presiden yang kemudian diberikan kepada DPR, maka kemudian baru dibahas. Maka kan beberapa kali di kementerian selalu mengatakan kami ini belum memulai pembahasan tetapi baru merencanakan. Nah, padahal menurut keputusan MK pada tahap perencanaan seharusnya publik sudah dilibatkan secara bermakna.
Artinya apa? Pada saat perencanaan itu tidak bisa seperti main peta umpet seperti sekarang. Draft-draft yang saya sebutkan tadi, draft Januari itu kami peroleh dalam uji publik. Artinya draft itu ada, bukan buat-buatan, bukan hoax. Kemudian draft pada bulan April, itu pada 18 April kami terima. Itu pada saat kementerian mengadakan uji publik dengan pendidikan non-formal. Jadi orang-orang yang bekerja di pendidikan non-formal itu protes. Kemudian ada uji publik. Lalu kalau yang terakhir yang saya terima memang dari kalangan internal ya, ketika ada penyelarasan antar kementerian. Tetapi menurut saya kenapa harus sembunyi-sembunyi seperti ini ya? Kalau begitu-begitu diungkap ternyata ada kekeliruan. Misalkan kalau tidak ada Kiai Arifin Junaidi yang mengatakan di depan Komisi 10 bahwa frase madrasah tidak ada di dalam draft yang Januari, maka ya akan diam-diam saja dan akan jalan seperti itu. Jadi model transparansi, akuntabilitas, mekanisme pembuatan RUU ini saya rasa harusnya melibatkan masyarakat. Suasana ini sangat berbeda sekali dengan dulu zamannya pembuatan Undang-Undang Sistem nomor 2003, nomor 20 tahun 2003. Bahkan ada Komite Reformasi Pendidikan yang dibentuk sudah sejak tahun 1999. Mereka bekerja 2 tahun, mengambil istilahnya inspirasi dari banyak masyarakat. Nah, sekarang ini tidak, tiba-tiba muncul seperti itu, begitu ada masalah, Menteri Agama dan Mendikbud langsung mengklarifikasi, yang sebenarnya kami tidak tahu dia klarifikasi yang mana. Karena kalau klarifikasi yang Januari, harusnya mereka fair. Di Januari itu memang tidak ada nomenklaturnya. Baru yang di April ada memang. Jadi tidak rancu begitu ya Bang ya? Ya. Ini klarifikasi yang mana? Oke baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Bang Zainuddin juga Bang Doni usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.